Tiga orang Habib pernah dijumpai oleh Rasulullah. Kemudian di antara mereka ini ada yang diutus ke Mesir, ada yang diutus ke India, dan satunya lagi diutus ke Indonesia, tepatnya di Aceh. Akhirnya Rasulullah, singkat cerita, memberikan hadiah dan memberikan tugas kepada tiga orang dan atau kepada empat orang ini. Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus diberikan lauhah, semisal satu catatan atau papan. Untuk Habib Abdurrahman diperintahkan oleh Sayyidina Nabi Muhammad SAW pergi ke Mesir, berdakwah di Mesir. Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri diberikan tongkat oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke Malibar di India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Kita akan simak dua video random lagi, teman-teman. Ini dusta luar biasa, ya, menjual nama Nabi SAW untuk kepentingan pribadi, ya, untuk kepentingan golongan mereka, agar mereka diakui, dipuja-puja, agar mereka ini dianggap tingkatannya ini, ya, tingkat tinggi. Sampai, ya, ada yang mengatakan di salah satu video ini, teman-teman, ya, Habib ini pernah berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga sampai 200 kali. Subhanallah, teman-teman. Kemudian di satu cerita yang lain, tiga orang Habib pernah dijumpai oleh Rasulullah. Kemudian di antara mereka ini ada yang diutus ke Mesir, ada yang diutus ke India, dan satunya lagi diutus ke Indonesia, tepatnya di Aceh. Wallahi, teman-teman, siapapun mereka, gelarnya mau, ya, gelarnya LC, MA, doktor sekalipun, kalau hanya, ya, bercerita-cerita seperti ini, teman-teman, saya katakan kadzab, ya, saya nggak ragu-ragu mengatakan mereka ini adalah pendusta, teman-teman, ya. Dan ingat ancaman Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ya, siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka disiapkan tempat tinggalnya di dalam neraka jahanam. Dan bagi orang-orang, teman-teman, ya, yang menyebarkan kembali apa yang mereka dengar, cerita-cerita dusta, ya, apalagi dustanya atas nama Rasulullah, maka mereka juga yang menyiarkan cerita itu lagi, teman-teman, termasuk mereka adalah pendusta. Beda halnya kalau kita seperti ini, ya, kita mereaksen, ya, kita sebarkan cerita-cerita ini tujuannya untuk mengedukasi, ya, agar orang-orang tahu bahwa cerita-cerita seperti ini adalah dusta. Ya, itu beda, nggak termasuk, teman-teman, ya. Jadi yang menyebarkan kembali cerita-cerita seperti ini dengan tujuan karena menganggapnya benar, itu yang dianggap sebagai pendusta oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Ya, cukuplah orang-orang itu dikatakan pendusta karena dia selalu menyebarkan apa yang dia dengar. Ya, misalkan nih, ya, para mukibin-mukibinya dengar cerita seperti ini dari kabibnya, diceritakan lagi kepada orang lain. Maka sesuai dengan kata Rasulullah, mereka juga termasuk pendusta, teman-teman. Dan saya nggak kebayang, ya, orang-orang seperti para kabib atau siapa saja, ustadz, kiai, gus, yang suka berdongeng-dongeng seperti ini, teman-teman, ya, bisa-bisa dicambuk di zaman Umar bin Khattab. Kenapa? Ya, ada kisah di zaman Umar bin Khattab, ya, ada salah seorang yang bernama Sabikh bin Isa, teman-teman. Dia selalu melemparkan subhat-subhat, teman-teman, ya, tentang ayat-ayat mutasyabihat, ya, yang mana ayat mutasyabihat hakikatnya, ya, hanya Allah yang tahu, teman-teman, ya, tidak diketahui. Misalkan semisal, ya, alif lam mim, ya, kemudian alif lam ra, itu maknanya apa kita nggak tahu, teman-teman. Akan tetapi dia selalu menerjemahkan ayat-ayat tersebut dengan hawa nafsunya. Dipanggil oleh Umar bin Khattab, teman-teman, ya, bahkan disurati gubernur setempat untuk memberikan hukuman terhadap orang tersebut. Lalu diberikan hukum, yaitu dicambuk, teman-teman. Sampai dia berteriak-teriak, sudah, dia bilang, ya, bukan hanya subhat yang kamu keluarkan dari kepalaku, ya, tapi darahku pun sudah keluar. Itu saking sakitnya, teman-teman, ya, hukuman yang diberikan kepadanya. Lah bagaimana dengan orang-orang ini, teman-teman, yang nggak terhitung, ya, saking banyaknya para pendongeng dusta, teman-teman, di negeri kita ini, ya, hakikatnya mereka itu, teman-teman, yang ada di dalam hati mereka itu iblis dan syaitan, ya. Makanya yang keluar dari lisan mereka adalah kedustaan, teman-teman, ya. Baik, coba kita simak, teman-teman, ini video yang pertama dulu. Nantiasa berjalan di atas jalannya Nabi Muhammad SAW disambut secara yaqadhah, bukan lagi secara manam, hadirin, bukan dalam segala mimpi, akan tetapi yaqadhatan. Nabi Muhammad SAW menyambut anak cucunya. Akhirnya Rasulullah, singkat cerita, memberikan hadiah dan memberikan tugas kepada tiga orang dan atau kepada empat orang ini. Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus diberikan lauhah, semisal satu catatan atau papan. Untuk Habib Abdurrahman diperintahkan oleh Sayyidina Nabi Muhammad SAW pergi ke Mesir,
berdakwah di Mesir. Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri diberikan tongkat oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke Malibar di India. Dan Al-Habib Abu Bakar bin Husain bin Umar Al-Fiqih diperintahkan oleh Nabi Muhammad pergi ke Aceh dan diberikan oleh Nabi Muhammad satu buah nampan, satu buah talam. Akhirnya mereka bertiga pergi. Teman-teman, jadi Rasulullah katanya menemuinya dengan cara yaqadotannya. 3 orang Habib. Yang satunya diberikan lauhah atau semacam catatan, lalu dia diutus ke Mesir untuk berdakwah. Yang satunya diberikan tongkat, lalu diutus ke India untuk berdakwah. Dan yang satunya ya diutus ke India dan diberikan sebuah nampan katanya. Ini wallahi teman-teman, ini dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita sangat mudah mengidentifikasi bahwa ini adalah cerita dusta, teman-teman. Karena apa? Coba tunjukkan saya ya dari para ulama-ulama terkenal ya, seperti para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya imam mazhab, yang semua orang tahu teman-teman ya, bahkan dunia mengenali mereka. Kitab-kitab mereka tersebar di seluruh penjuru dunia ini, teman-teman. Ada nggak kisah model-model seperti ini? Cerita-cerita mereka ini ya tujuannya hanya untuk ya menguntungkan klan mereka, ya grup mereka, geng mereka, teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya, awas, hati-hati yang menyebarkan kembali cerita-cerita dusta seperti ini. Ya, bukan hanya orang yang pertama kali bercerita seperti ini yang dikatakan dusta, tapi kalian juga yang menyebarkan kembali cerita model seperti ini, teman-teman, kalian juga termasuk pendusta. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah tadi yang sudah kita bacakan, kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bikulli ma sami'a. Ya, cukuplah seorang itu dikatakan pendusta karena dia selalu menyebarkan apa yang dia dengar. Ya, terutama ini untuk para mukibinnya, teman-teman. Mukibin dengar cerita model seperti dari kabibnya, diceritakan lagi, disebarkan lagi, teman-teman. Padahal ini jelas cerita dusta, lebih-lebih dustanya atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka juga yang menyebarkan kembali cerita seperti ini, teman-teman, termasuk kadzab ya, dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita simak video yang kedua, teman-teman. Ini juga sama ya, dusta atas nama Rasulullah. Yang saya katakan tadi, ini mengaku berjumpa dengan Rasulullah bahkan sampai 200 kali. Ya, 200 kali berjumpa secara yaqadatan ya, dalam kondisi terjaga. Beliau sangat dekat dengan Nabi SAW. Lebih daripada 200 kali bertemu yaqadah dengan Nabi SAW. Dia tidak pernah melupakan mendoakan putra-putranya, keluarga dan murid-muridnya, tidak pernah melupakan. Saya belum pernah menemukan guru, bukan sebagai ayah, guru. Batinnya, zahirnya semua didoakan. Tidak pernah menemukan guru seperti ini. Teman-teman, jadi Habib yang diceritakan ini 200 kali berjumpa secara yaqadatan dengan Rasulullah, teman-teman. Jadi yang bercerita ini, teman-teman, anak dari Habib yang gambarnya di atas tadi, ya, Habib bin Faqih namanya. Bahkan ya Pak Habib Hasan bin Ja'far yang sudah meninggal dunia itu juga salah satu murid dari Habib yang diceritakan barusan. Itu pernah cerita juga ya, Pak Habib Hasan bin Ja'far tersebut, kata dia, teman-teman, yang pantas menjadi muridku bukan kamu Hasan, tapi Imam Syafi'i, Imam Malik ya, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Allah, Imam Syafi'i katanya yang pantas menjadi muridnya. Subhanallah, teman-teman, ngeri. Ini ngeri. Ya, tapi kalian nggak perlu aneh ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, teman-teman, manusia termulia, ya mereka lecehkan dengan cerita-cerita dusta, ya apalagi Imam Syafi'i. Nggak segan-segan mereka menganggap keilmuan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, teman-teman, di bawah mereka. Bahkan dengan jelas mereka mengatakan yang pantas menjadi muridku itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi. La ilaha illallah, teman-teman. Makanya seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau mereka ini hidup seandainya di zaman Umar bin Khattab, teman-teman, mungkin sudah selesai. Atau kalau mereka ini hidup di Saudi saja, teman-teman, ya wallahualam bagaimana nasib mereka ini, teman-teman. Ya, tentu ya ulama-ulama di Saudi, kerajaan di sana akan memberikan hukuman terhadap orang-orang seperti ini. Ya, para penyihir saja, teman-teman, di Arab Saudi itu ditangkap, dicambuk, teman-teman. Ya, sampai dia bertobat, sampai dia mengakui kesalahannya. Ya, sayangnya memang di negeri kita ini ya kurang tegas penanganan hal-hal seperti ini ya. MUI juga kita tidak bisa harapkan terlalu jauh, teman-teman, yang memberikan ya sanksi hukuman seperti ini. Karena wallah alam di MUI ini juga mungkin ada mukibin dari
para habib-habib ini, teman-teman. Ya kalau mereka ini hidup di zaman Umar bin Khattab, ya seperti yang saya ceritakan di awal, ya sudah dicambuk mereka, teman-teman. Mungkin sudah diruqyah masal. Ya Allah, ini nggak main-main, teman-teman ya. Dustanya atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bukan manusia kaleng-kaleng, ya. Manusia paling mulia di jagat raya ini, teman-teman, yang pernah ada di muka bumi ini. Itu pun berani mereka lecehkan, berani mereka dustakan. Ya apalagi model-model kita ini, teman-teman. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal saja dia katakan ya pantas menjadi muridku, ya. Imam Syafi'i pantas menjadi murid Habib. Ya Allah, teman-teman. Dikiranya ini kita tuli, teman-teman, ya, buta, nggak bisa melihatnya keilmuan mereka nih, ya Allah. Mohon maaf, teman-teman. Apa sih kelebihan mereka ini selain cerita-cerita bohong, cerita-cerita dusta, teman-teman? Itu saja yang mereka andalkan, teman-teman. Kalau nggak cerita, teman-teman, mereka nggak akan dikagumi. Karena apa? Ya, kalau mereka diandalkan ya dari hafalan hadisnya, Al-Qur'annya, teman-teman, ya nggak ada apa-apanya dibandingkan para ustadz yang lain, kiai yang lain, teman-teman. Nggak ada apa-apanya, wallahi, teman-teman. Yang mereka andalkan ini ya cerita-cerita, teman-teman, untuk ya membuat orang menjadi takjub, ya. Dan ujung-ujungnya mereka akan semakin ya ditinggikan, semakin dimuliakan. Lebih-lebih kalau ceritanya sudah mengaku-ngaku berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga, ya seperti ini, teman-teman. Mohon maaf, saya katakan siapapun, mau ustadz, mau kiai, mau gus, mau ulama, mau habib sekalipun, teman-teman, kalau bercerita model-model seperti ini, saya katakan mereka itu kadzab, pendusta, wallahi. Baik, mungkin itu yang bisa kita share-share, teman-teman, di video kali ini. Semoga bermanfaat sebagai sharing-sharing kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.